Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Tali Pocong Pembawa Petaka. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Di suatu desa yang terletak di daerah pegunungan, di sana penduduknya tidak begitu banyak, sekitar ada 50 kepala keluarga. Dan ada salah satu keluarga yang hidup dalam keadaan kekurangan. Keluarga ini bernama Kasim dan istrinya yang bernama Butami. Butami ini orangnya sok nuntut kepada suaminya dan tidak menyadari penghasilan suaminya yang pas-pasan. Pada suatu sore, Kasim sedang dapat giliran jaga di salah satu pos yang ada di kampungnya itu. Di sana Kasim berbincang-bincang dan bertanya informasi pekerjaan kepada teman-temannya yang sama-sama dapat tugas jaga malam itu. Namun teman-temannya malah meledeknya, menyuruh Kasim untuk mencari pesugihan saja. Mendengar ledekan temannya itu, sebenarnya Kasim sangat sakit hati. Tapi Kasim hanya diam saja karena merasa miskin, jadi minder sendiri. Waktu pun berganti hingga 1 minggu sudah berlalu, dan Kasim terus teringat kata-kata temannya yang meledek dan setengah menghinanya waktu tugas jaga di malam itu. Pada akhirnya saat Kasim dan keluarganya benar-benar tidak punya apa-apa lagi, sore itu Kasim duduk di emper rumahnya yang terbuat dari bambu itu sambil merencanakan sesuatu. Dan dalam pikiran Kasim itu ada niat untuk menjadi pencuri ke rumah orang kaya, biar besok hari bisa mencukupi makan keluarganya. Tapi di saat Kasim berpikiran lagi, akhirnya dia mengurungkan niatnya karena takut ketangkap dan dikeroyok massa, sedangkan anak-anaknya masih kecil. Lalu Kasim berpikir untuk mendatangi seorang dukun untuk mencari ilmu karena sudah tidak tahan lagi dengan beban hidupnya. Keesokan harinya Kasim sengaja mendatangi rumah Mbah Dukun di desa sebelah yang konon katanya bisa membantu untuk mendalami ilmu hitam. Tidak lama Kasim berjalan, Kasim sudah sampai di rumah Mbah Dukun itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Kasim mengungkapkan maksud kedatangannya menemui Mbah Dukun itu, yang biasa orang memanggilnya Mbah Tarjo. Lalu Kasim berkata, "Begini Mbah, maksud kedatangan saya kemari ingin minta tolong pada Mbah Tarjo untuk membimbing saya mendapatkan pegangan untuk piandel gitu loh Mbah," ucap Kasim kepada Mbah Tarjo. "Piandel yang bagaimana yang kamu minta Mas?" tanya Mbah Tarjo kepada Kasim. Disitulah Kasim bercerita panjang lebar pada Mbah Tarjo tentang ilmu yang dimintanya. Dan pada akhirnya Mbah Tarjo pun menjawab, "Kalau cari ilmu itu sangat sulit diraih Mas, tapi kali ini saya mau memberitahu jimat yang ampuh untuk Mas. Jadikan pegangan dan piandel," ucap Mbah Tarjo. "Jimat apa dan bagaimana Mbah saya mendapatkannya?" tanya Kasim sedikit penasaran. "Begini, sampean cari tali pocong orang yang meninggal anggoro kasih ya.
Nanti itu saja sudah cukup ampuh untuk Mas jadikan jimat, ucap Mbah Tarjo. Mendengar hal itu, Kasim bingung bercampur sedikit takut karena harus mengambil tali pocong orang yang sudah meninggal. Lalu Kasim pun bertanya kepada Mbah Tarjo, meninggal Anggoro Kasih itu meninggal yang bagaimana toh Mbah? Lalu Mbah Tarjo pun menjawab, meninggal Anggoro Kasih itu orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon Mas, dan lebih ampuh lagi bila yang meninggal itu jejaka atau perawan. Dan ingat ya Mas, mengambilnya tidak boleh menggunakan tangan karena syaratnya harus begitu, jawab Mbah Tarjo kepada Kasim. Setelah mendapat petunjuk dari Mbah Tarjo, Kasim pun pulang. Dan pada malam harinya Kasim berpikir keras, mengingat di mana ada orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon itu. Dalam kebingungan pikirannya, Kasim tiba-tiba teringat bahwa tetangga desanya kemarin ada orang yang meninggal 3 hari lalu, dan saat meninggalnya tepat hari Selasa Kliwon. Tidak menunggu lama, Kasim pun berangkat ke pemakaman yang tidak begitu jauh dari rumahnya, dan dengan membawa sekop dan linggis untuk menggali kuburan itu. Tidak begitu lama Kasim sampai di kuburan, tapi Kasim terkejut karena kuburan baru itu dijaga beberapa banyak orang, karena menurut keyakinan orang Jawa, orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon selalu dijaga kuburannya sampai 7 hari karena rawan digali orang untuk tujuan tertentu. Melihat hal itu, Kasim mencari akal dengan cara menggali kuburan itu lewat samping dengan cara membuat terowongan yang kurang lebih ada 5 meter dari lokasi kuburan itu. Dengan susah payah Kasim menggali. Kurang lebih 1 jam kemudian Kasim sampai di tempat mayat yang baru 3 hari dikubur itu, dan mayat wanita itu sudah mulai berbau busuk. Di sana Kasim teringat perkataan Mbah Tarjo kalau mengambil tali pocong itu tidak boleh menggunakan tangan. Teringat hal itu, Kasim menahan bau busuk itu dan mengumpulkan semua keberaniannya. Lalu Kasim membuka tali pocong itu dengan giginya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semua, demikian tadi cerita misteri tali pocong pembawa petaka di bagian yang pertama. Untuk lebih lengkapnya, nantikan kisah cerita misteri tali pocong pembawa petaka di bagian berikutnya. Tetap di Lintang Kemukus channel. Sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.